kita untuk perubahan. Jadi guys, di sini aku bakal diskusi. Cuma diskusi itu nggak sendirian guys. Masa diskusi sendirian bakal aneh deh. Jadi di sini diskusi kali ini aku ditemenin sama dua teman aku. Ada Indi Dea. Hai guys, senang banget bisa ngobrol hari ini. Dan ada Melisa. Halo teman-teman, semoga diskusi kita hari ini bisa menambah perspektif baru buat kalian. Jadi, kalian udah tahu belum sih kalau kita bakal diskusi apa kan? Kesetaraan gender guys. Benar. Jadi kita di sini bakal diskusi tentang kesetaraan gender. Tapi nih, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kesetaraan gender, aku mau nanya dulu nih sama kalian berdua. Kalau aku ngomong kesetaraan gender, yang ada di pikiran kalian tuh apa sih? Menurut aku sendiri nih ya, kesetaraan gender itu tuh pikiran orang-orang yang berpikir bahwa semua orang tuh punya hak yang sama tanpa dibatasi dengan gendernya. Jadi mau laki-laki, mau perempuan tuh mereka tuh punya hak yang sama di lingkungan masyarakat gitu loh. Kalau untuk Melisa sendiri? Kalau menurutku ya, sama kayak yang dibilang sama Ade tadi, jadi intinya kesetaraan gender itu merupakan pemberian hak yang sama kepada pria dan wanita tanpa memandang gender yang mereka miliki. Jadi mungkin di sini aku bakal nyimpulin dikit kali ya. Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu konsep bahwa semua orang itu memiliki kesempatan yang sama di ruang yang sama untuk berkembang gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa loh berkembang tanpa harus nilai gender kita gitu. Bukan kita tuh bisa berkembang melihatnya kayak siapa sih yang lebih kuat atau siapa yang lebih hebat, itu enggak. Tapi sebenarnya kita tuh sama-sama bisa berkembang di ruang yang sama dan di tempat yang sama gitu. Oke, di sini kita bakal mulai bahas tentang kesetaraan gender ya. Aku mungkin mau nanya sama kalian, pernah nggak sih lihat di FYP kalian itu mengirim stigma kalau misalnya perempuan itu ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di dapur? Sering banget sih, sering banget itu kayak gitu lewat. Sebenarnya itu menjadi opini bahwa kalau misalnya ya perempuan itu kerjanya ujung-ujungnya di dapur gitu. Padahal kenyataannya keduanya tuh bisa bareng-bareng gitu loh. Kayak misalnya nih cowok bisa juga kerja di dapur dan cewek pun sama-sama bisa untuk kayak pendidikannya tinggi gitu. Nggak harus cewek yang di dapur dan cowok yang berpendidikan tinggi gitu. Nah, menurut kalian sebenarnya kita tuh udah benar-benar setara belum sih? Kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang setara atau belum itu masih mungkin perspektif orang beda-beda gitu ya. Tapi aku sendiri tuh udah ngeliat udah lumayan banyak perubahan dari dulu sampai sekarang tuh tentang kesetaraan gender ini. Misal kayak dulu perempuan tuh kayak pendidikannya paling tamatan SD, SMP gitu kan. Sekarang tuh banyak banget loh, udah banyak banget perempuan yang udah lulus S1, S2, S3, bahkan udah jadi profesor tuh nggak sedikit gitu loh perempuan yang udah jadi profesor, jadi menurut aku udah banyak perubahan sih gitu. Nah, ya bener banget tuh. Bahkan sekarang kita tuh udah sering lihat nggak sih kalau perempuan-perempuan itu menduduki posisi yang penting, entah itu mereka menjadi dosen, apapun mereka menjadi rektor. Bahkan beberapa perusahaan itu ada yang CEO-nya tuh perempuan. Bener banget, itu rektor kita juga cewek ya kan? Iya, kalau dilihat sekilas emang udah kelihatan setara gitu ya. Bener. Tapi tuh masalahnya kesetaraan gender tuh bukan cuma tentang boleh atau nggak boleh ngelakuin hal gitu nggak sih? Kadang tuh aturannya emang boleh nih cewek jadi pemimpin gitu kan. Tapi tuh perlakuan yang diterima antara cewek sama cowok itu beda. Misal kayak kalau jadi pemimpin cewek itu cowoknya ini gitu kayak tegas gitu kan, pasti kan orang lihatnya kayak wih berwibawa banget, berkarisma banget gitu kan. Tapi giliran cewek yang tegas malah dikasih label galak gitu nggak sih, kayak apa sih cewek itu galak banget gitu nggak sih? Betul. Aku sering banget sih dengar kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah setara, cuma penilaian orang itu belum nggak sih? Iya benar-benar. Jadi justru bukan tentang peraturannya yang nggak ada tentang kesetaraan gender. Sebenarnya peraturannya
sadar, memang udah setara gitu. Tapi tentang pandangan orang gimana memandang setara antara cewek dan cowok di masyarakat itu, gitu nggak sih? Nah, iya, padahal kan perilakunya tuh udah sama, tapi cara penilaian orang aja yang beda-beda. Terus itulah yang kadang tuh nggak disadarin. Ketika orang-orang itu sudah melakukan hal yang kayak oh terlalu mandang, cewek harus kayak gini, cowok harus kayak gini. Padahal itu tuh secara nggak langsung mereka nggak sadar kalau itu tuh mereka udah melakukan ketidaksetaraan gender. Iya, benar. Jadi kita tuh harus mengubah sudut pandang Iya, masyarakat juga pola pikir masyarakatnya. biar menganggap ya kita tuh sama gitu, Sama mau cewek ataupun cowok. Iya, betul banget. Kalau ngomongin tentang stereotip gender nih, menurut kalian sebenarnya itu muncul dari mana sih? Kalau menurutku ya itu tuh sering muncul dari pendidikan kita pas masih kecil. Kan biasanya ibu-ibu tuh sering memanjakan anak laki-laki mereka ya. Benar. Ketika mereka kayak pengen inisiatif melakukan sesuatu yang sebenarnya itu pekerjaan perempuan, mereka tuh kayak dijudge gitu loh, nggak usah biarin kakak gitu kan. Nah, gitu. Bahkan hal-hal sederhana nih kayak misalnya cewek itu kan biasanya mainnya boneka-bonekaan, kalau yang cowok itu kan mainnya robot-robotan, Mobil-mobilan gitu ya. Padahal kan mereka dua gender ini itu bisa main apa aja tanpa harus berpatokan mereka tuh gendernya apa. Bener sih. Dan itu kadang memang kita nggak sadar gitu loh. Kalau misalnya kita tuh udah ngelompokin sesuatu itu, jadi kayak ini buat cowok, ini buat cewek, tanpa sadar kita mengelompokkan itu gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya berefek ke masa depan mereka. Jadi tuh kayak misalnya kalau udah kayak gitu, pas gede tuh cewek itu dituntut jadi cewek yang lemah lembut, yang nggak boleh marah-marah gitu kan, nggak boleh berkata keras-keras gitu kan. Sedangkan laki-laki tuh harus dituntut jadi kuat, nggak boleh nangis tuh kadang-kadang ya. Sering banget di FYP aku kalau misalnya mereka tuh bilang kayak cowok itu kan nggak boleh nangis, cowok itu nggak boleh lemas segala macam. Padahal kan kenyataannya ya boleh aja, karena itu apa ya, kayak emosional manusia gitu loh yang harus Itu ya sih diungkapkan. perasaan. Iya. Nah, itu contohnya. Padahal ya kan laki-laki normal dong kalau mau nangis, toh mereka juga manusia. Kadang juga kasihan sih sama laki-laki kalau misalnya mereka harus numpuk emosi mereka karena statement itu kalau Iya. cowok tuh nggak boleh terlihat lemah, nggak boleh nangis dan lain sebagainya gitu. Padahal kan sharing juga nggak apa-apa nggak sih? Mau cewek mau cowok sharing tentang masalah ini tuh nggak apa-apa. Nah, karena kita lagi bahas laki-laki nih, menarik karena banyak yang beranggapan kalau misalnya kesetaraan gender itu lebih ke isu perempuan gitu, bukan laki-laki gitu. Padahal kan sebenarnya enggak juga gitu. Banyak orang-orang di luar sana yang menganggap itu profesi, contohnya kayak buruh PAUD atau perawat itu lebih ke perempuan gitu dibandingkan laki-laki. Karena dianggap aneh aja gitu kalau misalnya dua pekerjaan itu atau lebih ya, masih ada beberapa pekerjaan lain itu dijalani sama laki-laki gitu. Kayak dianggap main-main gitu mungkin Iya. ya laki-lakinya ya. Sering sih gitu gitu. Padahal kan itu pekerjaan yang semua orang tuh bisa kerjain ya gitu loh, masih Dan perempuan pekerjaannya doang. kuliah kan? Benar. Benar kayak gitu tuh. Kerjaan biasa gitu. Nah, benar tuh. Nah, dari pendapat yang kayak gitu lah, kayak misal nih perempuan cuma boleh di profesi tertentu dan laki-laki juga punya bagiannya masing-masing. Nah, yang kayak gitu tuh sering menimbulkan stigma yang menurutku unik ya di lingkungan masyarakat. Benar, itu tuh kayak sama halnya sama kasusnya dengan apa namanya, pikiran orang-orang jadul sih sebenarnya, orang-orang tua zaman dulu gitu. Mungkin gen-gen boomers mungkin ya, yang berpikir bahwa misalnya laki-laki yang mau bantuin pekerjaan rumah gitu loh kan,
kayak laki-laki yang mau nyapu, mau ngepel, cuci piring, bantu jaga anak mungkin kan gitu, pasti kan dianggapnya kayak gimana gitu, pasti dianggap aneh. Harusnya kan itu dilakuin sama perempuan gitu kan, apalagi kalau misalnya perempuannya nggak kerja gitu, perempuannya udah nggak kerja, terus pekerjaan rumahnya juga masih dikerjain sama laki-laki, padahal kan itu nggak sih mengira ini banget sih, pasti bakal bilang kayak itu perempuannya istrinya ngapain sih di rumah kalau misalnya suaminya masih kerja di pekerjaan rumah. Padahal kan harusnya pekerjaan rumah tuh dilakukan sharing gitu kan, bareng. Misalnya gitu suaminya ngurusin anak, istrinya yang masak gitu dan lain sebagainya gitu. Karena menurut aku pribadi gitu ya, kalau misalnya laki-laki udah capek kerja, bukan berarti perempuan yang ngurusin pekerjaan rumah juga tuh nggak capek. Karena ngurusin pekerjaan rumah tuh capek juga. capek gitu. banget asli. Karena istilahnya tuh kalau kata orang tuh jangan adu nasib. Ya bener. Ada nasibnya sama-sama capek gitu loh. Sama-sama capek. Dua pekerja tuh sama-sama capek. Mungkin satu capek di fisik, tapi satu lagi perempuan itu capek di emosional. Karena ngurusin anak dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya itu kesetaraan gender ini bukan tentang perempuan melawan laki-laki, tapi gimana sih caranya antara laki-laki dan perempuan itu bisa melakukan semuanya tanpa harus dibatasi oleh apapun itu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan lingkungan kita di lingkungan mahasiswa. Asik tuh. Menurut kalian di lingkungan kampus nih, mungkin khususnya kampus kita sendiri kali misalnya ya, stereotip gender itu masih terasa nggak sih? Menurut aku sendiri masih lumayan terasa. Contohnya tuh kayak misalnya kalau misalnya mau organisasian gitu, biasanya ketua organisasi tuh banyaknya dipimpin sama laki-laki ya. Mungkin beberapa organisasi udah dipimpin sama perempuan, cuman masih banyak organisasi yang beranggapan bahwa memimpin laki-laki itu lebih oke dibandingkan yang memimpin perempuan. Jadi masih ada anggapan kalau misalnya memimpin itu bagusnya dipimpin oleh laki-laki gitu lah, kayak dibandingkan gitu. perempuan. Ya kadang karena perempuan tuh mungkin kalau misalnya ini ya pemimpin organisasi, pikiran orang tuh mungkin perempuan tuh selalu pakai hati gitu kan, terlalu lembek, neneknya nggak bisa tegas gitu sih paling kalau ini. Iya benar, dan anggapan ini nih sering banget muncul. Aku juga pernah lihat ya, ada perempuan nih, dia tuh punya ide bagus. Nah, tapi ketika dia menyampaikan, anggaplah posisinya dia menyampaikan ide dia tuh berbarengan dengan seorang laki-laki. Malah ide tersebut lebih yang diakuin tuh si laki-lakinya daripada padahal yang punya idenya tuh si perempuan. Itu sering dimention sih kayaknya di medsos-medsos itu, kalau misalnya lagi ada forum diskusi gitu kan, kayak rasanya tuh ketika perempuan yang nyampein suatu pendapat itu nggak terlalu dianggap serius gitu, kayak ya udahlah mungkin orang bisa bilang itu masuk kupingan buat kuping kiri gitu, padahal kan ya pendapat orang tuh tetap harus didengar gitu kan, mau laki-laki ataupun perempuan. Tapi kayak gitu kita nggak sadar nggak sih? Iya, kadang kita sendiri sih masih ya. Iya jujur, menerapkan itu gitu loh. Tapi itu nggak kita sadarin gitu sih. Tapi itu juga penting sih untuk kita Jadi bahan evaluasi gitu mulai ya. sadar Kita. kalau misalnya yang kayak gitu tuh nggak cuma laki-laki gitu, perempuan juga bisa gitu. Memberikan ruang yang sama untuk kedua gender inilah ya. Oke, mungkin karena kita udah bahas di lingkungan kampus, kalian deh jurusan. Kalian pasti sering dengar nggak sih jurusan tuh kayak dibagi dua gitu. Ini ada jurusan buat laki-laki gitu, terus jurusan buat perempuan juga gitu kan. Terus kalian sering dengar nggak sih? Nah, kalau menurut pendapat kalian soal jurusan ini gimana? Kalau menurutku masih ada stereotip kayak gitu ya. Misalnya nih, teknik itu kan identiknya harus laki-laki karena mereka kerjaannya kayak berat gitu kan.
Sedangkan kalau untuk keperawatan atau PGSD itu lebih seringnya perempuan. Iya. Padahal tapi kalau misalnya ini juga sama sih, kayak misalnya cewek yang di fakultas teknik gitu, dianggapnya keren gitu kan, padahal kayak "Ih, cewek-cewek jadi anak teknik gitu. Padahal kan emang apa bedanya sama anak Iya, fisip? iya. Apa bedanya cewek FH itu kenapa lebih keren cewek teknik gitu kan? Itu Padahal kan masuk kita juga keren. itu mungkin mereka menganggap itu keren karena ini ya, teknik itu Dominannya laki-laki dan cewek bisa masuk ke lingkungan yang dominan Laki laki gitu ya, kan. mungkin Kayak keren. kerennya dan Iya. tapi kalau cowok yang masuk FKIP apalagi kayak PGSD mungkin kita pasti ada Maksudnya aja gitu ya, agak gimana gitu. ada aja gitu kan Nah, anggapan orang kalau misalnya dan aneh biasanya gitu itu kan. ngarah ke lebih negatifnya sih Iya, anggapan benar. orang Iya, benar. tentang laki-laki itu gitu. Padahal kan penting ya minat apa kayak kita milih jurusan tuh penting banget sesuai minat dan kemampuan kita gitu loh, kayak di mana passion dia ya itulah yang dia pilih gitu kan, karena kalau misalnya dia sebenarnya nggak harus memenuhi ekspektasi sosial gitu kan, nggak jurusan dia itu ya urusan dia gitu, gimana dia ke depannya gitu kan, jadi semakin sesuai dengan minat dan kemampuannya maka semakin baik juga kan masa depannya, semakin tertata. Dia juga semakin enjoy nggak sih Iya, ngejalanin kehidupan kuliahnya gitu kan, karena ya sesuai dengan passion mereka gitu, nggak tertekan gitu kan. Oke, setelah kita bahas dunia kuliah, setelah kuliah kita akan kerja. Jagat Kayaknya dunia kerja itu lebih berat ya dibandingkan dunia pasti kuliah. nggak kan? sih, pasti. Menurut kalian nih, stereotype gender di dunia kerja tuh lebih kerasa nggak? Kalau menurut aku sendiri tuh mungkin lebih terasa ya, tapi kan pasti masih ada kayak muncul lah gitu, kelihatan nih gitu stereotip gendernya. Contohnya itu kayak keterlibatan perempuan di partai politik atau di parlemen gitu tuh cuma kisaran berapa ya? Mungkin 20 sampai 25% gitu. Sedangkan target utamanya itu 30% gitu loh. Kayak jauh ya kan, gitu, jauh banget gitu loh. 5% tuh lumayan gitu kan. Nah itu tuh memang mungkin disebabkan oleh banyak hal gitu kan, tapi faktor utamanya tetap itu sih stereotip gender itu tadi. Karena banyak banget orang yang beranggapan bahwa dunia politik nih dunia laki-laki, iya, yang lebih tertarik dengan politik itu ya si laki-laki itulah gitu. Padahal nggak salah kan kalau perempuan melek politik ya malah lebih bagus dong, lebih keren gitu kan. Era Iya, harus benar. banget melek politik sih, Cewek, apalagi cowok. untuk perempuan ya. Benar, Mungkin Kak. dengan adanya parlemen perempuan gitu bisa menyuarakan pendapat perempuan gitu kan, sesama perempuan mungkin lebih enak untuk mengutarakan pendapat dengan perempuan sih kan, jadi kayak lebih dia bisa ngerasain apa yang ngerasain ya. Betul banget. Iya kan, jadi kadang tuh kompetensi perempuan ini diragukan gitu gara-gara stigma kayak gitu. Ya padahal kan kalau misalnya wanita itu emang punya bakat di politik, kayak minat dulu aja deh, itu kan kayak bakal keren gitu kan, tanpa harus memandang gender. Kayak kadang tuh kalian pernah denger gini gak sih, gara-gara politik ini dunia yang kejam. Nah, jadi kayak perempuan tuh kayak Nggak cocok gitu ya di dunia yang kejam jadi gitu. mundur aja gitu Iya, kan. benar-benar. Karena ada kata kejamnya. Itu dia. Padahal juga kan ada situasi di mana perempuan tuh juga kayak aduh harus kerja keras banget gitu kan untuk membuktikan kalau gue layak nih di posisi ini, dan juga mereka tuh harus dapetin itu dengan tertatih-tatih. Ya cowok juga gitu sih, tapi kan karena mungkin pendapat orang-orang kayak laki-laki bisa nih karena mereka punya kemampuan segala macamnya, padahal perempuan juga punya kemampuan kan, dan mereka berhak juga untuk kayak diapresiasi atas kemampuan yang mereka Dan dilihat kemampuan yang dimiliki nggak sih? Kita sebagai perempuan merasa
itu banget ya sih, relate gitu di kita. Mungkin ada satu momen dimana kayak orang ini bukan melihat kemampuannya, tapi ngeliat gendernya. Bener lagi. Jadi kayak kemampuannya belakangan gitu loh. Oh dia ini cocok lah, udah kemampuannya belakangan. Kayak ini, mungkin kayak kita jadi driver gitu. Di kantor jadi driver tuh pasti cowok nggak sih? Padahal cewek juga bisa nggak sih nyetir mobil? Dan itu bukan pekerjaan yang berat gitu loh. Apalagi cuma ya nyetir gitu kan, istilahnya. Itu juga bisa gitu. Itu ya di kerasa sih di dunia kerja Indonesia dari gender di dunia Iya, kerja. benar. Oke, kita udah bahas nih udah banyak bahas tentang Banyak banget ya, dan cukup topiknya dari cukup kenyang dengan ini materi kesetaraan gender ini. kuliah, kerja, kita juga sempat mungkin bahas patriarki dikit dan lain sebagainya. Jadi aku mau nanya, menurut kalian seberapa penting sih kita harus membahas kesetaraan gender ini? Menurut aku sendiri itu penting banget gitu ya, karena ketika seseorang itu dinilai cuma karena gendernya, jadi tuh kayak orang itu jadi kehilangan banyak opportunity dan banyak potensi dia yang hilang yang sebenarnya dia punya, yang harusnya dia punya itu dan harusnya bisa dikembangkan. Jadi ketahan Karena gender itu jadi ketahan dan hilang gitu potensi itu. Nah itu, bayangin ya kalau misal ada seseorang nih, dia tuh punya ide yang sangat luar biasa, tapi dia tuh nggak punya kesempatan untuk menyampaikan idenya hanya karena gender. Oh jadi bisa jadi aja yang rugi itu nggak cuma individunya aja, Benar banget. tapi bisa jadi juga masyarakat. Jadi saya tuh masyarakat tuh nggak bisa ngerasain ide luar biasa itu Ngerasain dampak dari yang harusnya ada itu. karena ketahan ya karena Gender tadi. balik lagi ujung-ujungnya ke gender gitu. tadi. Jadi sebenarnya kita tuh bisa loh membuat masyarakat kita tuh berkembang jauh lebih berkembang lagi kalau misalnya kita itu diberikan ruang yang sama gitu, tempat yang sama, ruang yang sama untuk sama-sama berkembang gitu. Ya, Nah sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Ada nggak sih saran atau pendapat kalian gimana caranya biar kita tuh bisa mengubah pandangan stereotip gender ini? Menurut aku tuh yang pertama pasti kita mulai dari diri sendiri. Karena kan dari bahasan kita tadi kita sendiri sadar tuh kita masih sering Bener. melakukan stereotip gender itu sendiri Tanpa tanpa sadar. kita sadari. Jadi menurut aku yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita bangun kesadaran kalau misalnya di sini di kehidupan kita tuh nggak ada kelompok untuk cewek dan untuk cowok karena semuanya itu sama. Terus yang kedua juga kita bisa dengerin pendapat orang lain tuh secara terbuka gitu loh. Kayak kadang kita tuh merasa bener padahal sebenarnya kita salah gitu kan, kayak gitulah. Jadi kita harus dengerin pendapat orang lain secara terbuka. Sama yang terakhir tuh kalau misalnya kita ngeliat stereotip gender yang salah di masyarakat tuh jangan jangan langsung judge atau langsung menghakimi, tapi kita mungkin bisa ini kayak ngomong baik-baik gitu, kita ingetin baik-baik. Dan apalagi kalau misalnya sama orang tua gitu ya, sama nenek-nenek sama ibu kita gitu kan, kayak kadang terlalu stereotip gender gitu bisa kita ingetin pelan-pelan aja gitu. Kalau misalnya zamannya udah berkembang gitu loh, bahwa udah gak ada lagi nih ini buat cewek dan ini tuh buat cowok gitu sih. Gak ada salah dari aku kayak gitu sih. Kalau gimana? Oh, kalau menurut aku kita tuh jangan buru-buru menilai seseorang itu atau menilai sesuatu tuh cukup dari gendernya doang. Iya benar. Ya, karena kalau cumanya dinilai gender doang, rasanya tuh aneh gitu nggak sih? Nggak menyeluruh nggak Iya, sih penilaiannya. Nah, terus juga kita tuh harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Jangan ada lagi tuh istilah yang kayak
ini nih khusus buat cowok, ini nih khusus buat cewek. Nah, dengan adanya podcast ini nih, kita tuh berharapnya supaya orang-orang tuh sadar kalau yang kayak gitu tuh udah nggak boleh lagi. Salah kalau memang begitu, banget. salah banget. Nah, terus, sekarang ini kan kita punya media sosial ya, apalagi Gen Z, update Era banget. digital Akun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan baik supaya kita tuh bisa share info-info yang positif gitu kan, dan menjadi influencer yang menyebarkan hal-hal positif berdampak kepada orang lain. Karena biasanya perubahan yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke, nggak kerasa banget kita udah ngobrol banyak ya. Kita udah ngobrol cukup panjang hari ini. Seru banget tapi ya ternyata bahasannya. Jujur, Asli. ternyata tanpa sadar aku sendiri pun masih cyber gender Aku juga sih, jujur. Ya kan? Kayak dari benar dari hal kecil kita dengar pendapat itu aja sebenarnya itu termasuk dari termasuk pikiran dari kita gitu. kalau itu sebenarnya cyber gender. Mungkin dari sini aku sendiri pun bisa lebih belajar banyak untuk enggak stereotip gender itu lagi, dan kita bisa lihat kalau keunggulan itu nggak cuma dilihat dari gender aja, tapi semuanya itu bisa memiliki keunggulan masing-masing di bidangnya. Jadi kita dari podcast ini juga kita belajar sih kalau misalnya setiap orang tuh punya hak dengan kesempatan yang sama gitu di masyarakat gitu, punya kebebasan untuk melakukan apapun dalam hal baik ya, dalam hal positif, untuk melakukan apapun itu tanpa kita pandang gendernya gitu nggak sih? Ya, dan dari diskusi kita ini juga kita tuh bisa belajar gitu loh, gimana cara kita menghargai kemampuan seseorang tanpa kita harus memandang gendernya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman aku Dea dan juga Melisa yang udah luangin waktunya untuk datang di podcast hari ini, dan kita membahas banyak banget tentang kesetaraan gender. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lagi kali ya, boleh. saling bertukar pikiran tentang wawasan baru, bisa lebih terbuka lagi gitu kan. Oke guys, terima kasih juga yang udah nonton. Mungkin dari pembahasan kita tadi ada yang mau kalian tambahin opininya atau salah nih menurut pandangan kita, mungkin bisa komen-komen kali ya, kita bisa bertukar pikiran juga gitu. Terima kasih yang udah nonton. See you next video.